Lanjutkan kitab Sama'iyat. Jadi kitab Sama'iyat ini. Kita sudah sampai kepada yang harus kita yakini, biarpun kita belum melihatnya, dan nanti akan melihat kita. Kita wajib mempercayai, meyakini karena ada firman Allah yang menyebutkannya. Atau hadis Nabi yang menyebutkannya. Yaitu tentang mizan, timbangan amal. Timbangan amal ada. Dan harus kita yakini mizan adalah timbangan amal untuk menimbang amal umat manusia. Sebatas inilah yang harus kita imani. Adapun bentuk timbangan dan cara menimbangnya seperti apa, hanya Allah yang tahu dengan sesungguhnya. Timbangan amal. Kalau timbangan di dunia itu yang berat kan turun ke bawah. Tapi apakah amal baik itu turun ke bawah? Ya ini kan jadi pertanyaan. Ya sudah, jangan bertanya, nanti aja kita. Yang penting banyak amal baik, nanti insya Allah menang timbangan kebaikan. Hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang kita saling berselisih paham, karena memang keterangan-keterangan rincinya tidak ada yang pasti beritanya. Yang jelas adalah ada mizan, ada timbangan amal. Adapun apakah bentuknya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau disebut timbangan kita mengerti. Timbangan. Ya, timbangan hari ini sudah beda dengan gambaran timbangan zaman dulu. Timbangan hari ini hanya elektrik. Kalau timbangan dulu ada kafat, ada dua sisi yang bisa menahan, membawa beban berat, dan sampai hari ini pun ternyata timbangan juga bermacam-macam. Ada timbangan yang di bagian sebelah ini beban, kemudian ada wadahnya begitu, ada gambar burungnya begitu barangkali. Ya ini bermacam-macam model timbangan. Yang jelas ada timbangan. Ternyata sampai hari ini pun timbangan hanya seperti papan begitu. Ditumbangkan di atasnya ada angka yang bergerak nanti. Ada lagi timbangan hanya segenggam begini, ada sekecil, dipegang begini, sesuatu dicantolkan di bawahnya sudah kelihatan angkanya. Akan bermacam-macam timbangan. Di dunia saja kita tidak bisa menentukan, apalagi mikir timbangan akhirat. Dan tahu terserah nanti Allah bagaimana ngatur timbangannya. Kalau sudah timbangan begini, ini ada alat kecil, di sini ada cantolannya, beban ditarik begini, kan nggak ada kiri kanannya. Akan tapi sudah menunjukkan angka timbangan tersebut. Baik. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan saat itu benar-benar adanya untuk menegakkan keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan berat, amal baiknya lebih berat, menang. Berat, maka sungguh mereka orang-orang yang beruntung. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan nanti. Allah akan menyiapkan timbangan yang adil pada hari kiamat nanti. Maka tidak seorang pun yang dirugikan walau sedikit. Nggak ada yang ketambahan dikit, kurang dikit, nggak ada. Kekurangan dikit nggak ada. Yang ada Allah menambahkan kebaikan-kebaikan. Kalau ngurangi mah enggak. Sekalipun hanya seberat biji sawi nggak ada. Biji sawi itu adalah khardal, itu biji, pokoknya biji kecil. Pasti kami mendatangkannya padanya, pahalanya. Kalau sekecil apapun dari kebaikan yang dilakukan seorang hamba, Allah akan kirim pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Allah yang maha teliti, yang maha tahu, yang perhitungannya tidak akan salah. Pembagian kitab. Ada nanti akan dibagiin kitab. Kitab di sini adalah buku catatan semua amal perbuatan seorang hamba. Ini digambarkan begitu. Setiap pos timbangan amal, hisab dan sebagainya sudah teliti sekali sebetulnya. Akan tapi dengan bermacam-macam begini menunjukkan dahsyatnya keadaan di saat itu.
Ya kalau kita di sebuah perjalanan, biarpun kita dengan perlengkapan surat izin, STNK, sekarang naik motor. Lengkap, mobilnya sudah mobil baru, nggak mungkin ada kekurangan. Motor baru, nggak ada kekurangan spion, nggak ada. Ini suratnya ada, kita punya SIM ada. Kalau di sebuah perjalanan hanya satu pos saja ringan. Tapi kalau, wah di sini ada 10 pos. Tapi kan kita punya surat. Iya, biarpun saya punya surat kan ditanya, nggak enak ini. Mana suratmu? Mana suratmu? Mana suratmu? Mana suratmu? Ini menunjukkan memang ini adalah gambaran tentang keadaan di padang mahsyar nanti. Jadi setiap pemeriksaan pertama itu adalah jeli, nggak ada yang kelewat. Nggak ada yang luput. Jeli, 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 jeli terus. Tapi dibuat oleh Allah seperti itu. Untuk menunjukkan dahsyatnya di padang mahsyar nanti. Di hari kiamat nanti. Kitab di sini adalah buku catatan semua amal perbuatan seorang hamba ketika hidup di dunia. Yang akan diberikan setelah dibangkitkan. Setelah dibangkitkan di buku. Sebagai salah satu dari rangkaian peristiwa menegangkan bagi orang yang celaka. Dan menggembirakan bagi orang yang beruntung. Orang celaka itu tegang untuk menerima surat. Ya kalau ke sekolah bebel, malas belajar, deg-degan nih lulus nggak. Tapi yang cerdas, pintar, nyantai aja, tenang aja lah. Itu. Ya. Yang amalnya banyak, tenang aja. Tapi deg-degan yang banyak dosa. Sebagaimana firman Allah, wa idza suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, paparkan, disodorkan pada seorang hamba. Gemeteran yang banyak dosa, ketakutan banyak soal. Orang-orang yang beruntung akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya dengan wajah berseri-seri. Sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanan, kita tidak bisa milih loh ya. Ya sudah begitu saja tiba-tiba. Mungkin kita berkhayal, kan saya bisa milih, tidak mau dengan tangan kanan kiri saya. Oh nggak bisa. Karena dalam keadaan dahsyat ini tiba-tiba sodori langsung ambil gitu sudah. Bukan tidak bisa milih lagi, sudah ada langsung diambil begitu. Oh tahu kan karena gambaran seperti itu. Ini gambar saat dahsyat. Bukan kita lagi tenang begitu dikasih tangan kanan. Ambil tangan kananmu, kirimu. Enggak ada begitu. Dalam suasana dahsyat begini disodorkan buku di tangan kirinya. Langsung dia mengambilnya. Begitu saja. Yang penting keadaan dahsyat. Mengambil dengan tangan kirinya gelisah dia. Tahu ini adalah jelek. Yang mengambil dengan tangan kanannya fayaqulu, dia berkata dengan senang kepada orang-orang, umuqra'u kitabiyah, nih rapot saya nih, lihat tuh. Yang lainnya bagus-bagus, yang merah semuanya. Umuqra'u kitabiyah, baca ini. Dengan bangga dan senang, ambillah. Bacalah buku catatan amalku. Ayo ini kitabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menemui perhitungan amalku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi. Nah, buah-buahnya dekat. Tinggal metik. Mereka berkata, maka dikatakan disuruh. Yang menyuruh adalah Allah atau menyuruh malaikat yang diperintah oleh Allah. Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Lakukan makan yang enak. Ini buah daripada yang kau lakukan dahulu. Sedangkan orang yang celaka akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya dengan wajah yang ketakutan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, barang siapa yang mendapatkan buku dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Oh, alangkah baiknya kalau sudah nggak usah nerima rapot daripada ngenes begini. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau sudah nggak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku nanti kalau sudah begini. Rapotku jelek, nanti pasti perhitunganku jelek.
Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itu yang mengudai segala sesuatu. Kalau seandainya saya bisa mati, mati saja. Di padang mahsyar sudah nggak kuat dia, keadaan begitu ketakutan. Di neraka pun orang pengen mati. Tapi la yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup enggak. Mau mati enggak bisa mati. Kalau di dunia merasa sakit, mati. Berakhir kisah kehidupan dunia. Tapi masuk kehidupan baru lagi di alam barzakh. Selesai mizan, harus kita yakini. Kemudian setelah itu jembatan sirat. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ini riwayat. Yang jelas sirat itu ada, adapun Allah membentangkannya di mana? Di antaranya disebutkan di atas neraka jahanam. Semua umat manusia pasti melewati jembatan ini. Hanya cara melewatinya saja yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Semua melewati, cuman caranya berbeda-beda. Ada yang laksana kilat, ada yang laksana kuda yang sangat kencang, ada yang seperti orang berlari, ada orang yang seperti berjalan, ada orang seperti merangkak. Ada orang pertama kali menginjakkan kaki ke sirat sudah kecebur neraka jahanam. Wa in minkum ila warithuha. Tidak ada dari kalian kecuali melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Disitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis di saat melihat seekor anjing. Lalu berkata, wahai anjing, membaca ayat wa in minkum illa warithuha. Tidak ada kalian kecuali melewati jahanam ini. Abu Bakar melihat anjing, wahai anjing. Saat itu di sirat, bukan saat ini. Jika aku di sirat bisa lolos, saat ini aku bisa berkata, aku lebih bagus dari kau, wahai anjing. Tapi kalau aku kepleset di sirat, kau sungguh lebih bagus dari aku, wahai anjing. Karena anjing gak akan kecebur ke neraka jahanam. Anjing tidak ada neraka bagi anjing. Maka Abu Bakar menangis. Kalau aku lolos di sana, iya aku lebih bagus darimu, wahai anjing. Tapi kalau aku kecebur di neraka, kau lebih bagus dariku. Wa yudrabu siratu baina dhahranai jahannam, riwayat Muslim. Fa akunu awwalu man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Dan dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam, dan aku adalah orang pertama dari utusan Allah yang melewati jembatan tersebut bersama umatnya. Catatan. Tidak ada keterangan pasti mengenai perpindahan umat manusia dari padang mahsyar ke surga atau ke neraka. Seperti apa cara pindahnya? Apakah menuju surga? Jadi cara pindahnya itu, apakah jembatan sirat itu hanya sekedar jembatan yang harus dilewati, setelah itu masuk lagi padang mahsyar lagi atau bagaimana? Apakah jembatan sirat dari padang mahsyar nyebrang jembatan lalu sana surga? Allah alam. Jadi apakah gambarannya kita lagi di padang mahsyar, di bumi yang kita pijak saat ini, ada jembatan lalu nyebrangkan kita ke surga? Allah alam. Ini sengaja. Apakah jembatan sirat itu penyambung antara padang mahsyar menuju surga? Hanya Allah yang mengetahui hakikat sesungguhnya. Kewajiban kita adalah mengimani keberadaan jembatan sirat. Adapun penjelasan secara rinci kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Yang jelas setelah dari padang mahsyar, ahli surga menuju surga dan ahli neraka menuju neraka. Ada keterangan lagi. Satu, ada beberapa poin di sini. Jembatan sirat tampak lebih lembut daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Bagi orang yang tidak beriman. Bukan bagi Anda. Bagi Anda seperti jalan tol. Jalan lebih, pokoknya jalan sejalan, terang. Terang benderang, mudah untuk menyeberang. Qala Abu Sa'id, balaghani annal jisra adakku minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi. Diceritakan bahwa yang namanya jembatan sirat lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Yang kedua, keadaan seorang melewati jembatan sirat adalah berbeda-beda.
Ada yang secepat kilat, semoga ini golongan kita. Ada yang seperti angin berhembus. Ada yang seperti kuda berlari kencang. Ada yang melihat dengan cara merangkak dan bermacam-macam. Semua itu bergantung dari bagaimana amalnya ketika hidup di dunia. Bagi yang punya banyak bekal amal baik dan pengampunan dari Allah, ada pengampunan, ada amal baik, maka akan menemukan jembatan Sirat sebagai jembatan yang lapang dan ia bisa melatihnya dengan cepat. Sedang bagi mereka yang punya dosa-dosa dan murka Allah, maka ia akan menemukan jembatan Sirat teramat kecil, tipis, hingga ia susah untuk melewatinya dan akhirnya masuk neraka. Sampai di sini insyaallah. الله ربي والإسلام ديني